Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Dan di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang proses perencanaan anggaran. Dan saya Muhammad Rifat Sebastian selaku ketua kelompok. Saya Audrey Olivia sebagai anggota kelompok. Saya Puspita Sari Ayu sebagai anggota kelompok. Berikut adalah penjelasan kelompok kami mengenai proses perencanaan anggaran. Anggaran, kata ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Istilah anggaran banyak sekali digunakan dalam ranah pemerintahan. Ada yang namanya APBN dan APBD. Nah, di kali ini kita akan membahas ruang lingkup APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Mengandung perkiraan jumlah pengeluaran dan pendapatan untuk menutupi pengeluaran tersebut serta pembiayaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada pemerintah. Siklus anggaran terdapat 5 tahapan dalam menyusun anggaran. Tahapan pertama yaitu perencanaan anggaran oleh eksekutif. Yang kedua, persetujuan anggaran oleh legislatif. Yang ketiga yaitu pelaksanaan anggaran. Yang keempat, pengawasan pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Let's we break down satu persatu. Tahap perencanaan anggaran oleh eksekutif. Di tahap ini, lembaga eksekutif melakukan perencanaan berupa rancangan undang-undang. Sesuai dengan PP nomor 90 tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga, rancangan APBN terdiri dari yang pertama yaitu anggaran pendapatan negara, yang kedua yaitu anggaran belanja negara, dan yang terakhir yaitu pembiayaan. Besaran anggaran belanja negara didasarkan atas kapasitas fiskal yang dapat dihimpun oleh pemerintah. Dalam hal rencana belanja negara meliputi dari rencana pendapatan negara, pemerintah dapat melampaui kapasitas fiskal dengan menjalankan anggaran defisit. Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran wajib menyusun rencana kerja dan anggaran atau yang disebut dengan RKAKL atas bagian anggaran yang dikuasainya. Penyusunan RKAKL harus menggunakan pendekatan. Ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama kerangka pengeluaran jangka menengah, yang kedua penganggaran terpadu, yang ketiga yaitu penganggaran berbasis kinerja. RKAKL disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran meliputi klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja. Penyusunan RKAKL menggunakan instrumen, yaitu yang pertama indikator kinerja, yang kedua standar biaya, dan terakhir evaluasi kinerja. Tahapan penyusunan RKAKL. Pada tahap ini terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, penyusunan rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga atau disingkat RenJKL. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga, Kementerian Negara Lembaga menyusun RenJKL mengacu pada rencana strategis atau Renstra, Kementerian Negara Lembaga yang bersangkutan dan mengacu pula pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Bappenas dan Keuangan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Keuangan menyusun kapasitas fiskal untuk penyusunan pagu indikatif tahun anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu anggaran jangka menengah paling lambat pertengahan bulan Februari tahun sebelumnya. Yang kedua, pagu indikatif disusun oleh Menteri Keuangan bersama Bappenas dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Yang ketiga, pagu indikatif dirinci menurut unit organisasi, program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Yang keempat, pagu indikatif sementara yang sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional disampaikan kepada kementerian atau lembaga dengan surat yang ditandatangani Menteri Keuangan bersama Bappenas pada bulan Maret tahun sebelumnya. Yang kelima, menteri atau pimpinan lembaga membuat RenJKL berpedoman pada surat tersebut. Pada poin 4, RenJKL disusun berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penganggaran terpadu yang membuat kebijakan program dan kegiatan.
Yang keenam, penyusunan Renja KL dilakukan terlebih dahulu pertemuan 3 pihak yaitu Kementerian Lembaga Teknis, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Menteri atau pimpinan lembaga menyampaikan Renja KL kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk menyusun rincian pagu indikatif. Tahap penyusunan RKA KL yang kedua ialah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga RKA KL. Penyusunan RKA KL selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Mei. Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok pikiran kebijakan kepada DPR. Hasil pembahasan antara DPR dan pemerintah akan menjadi kebijakan umum dan prioritas anggaran bagi Presiden atau Kabinet yang akan dijabarkan oleh Menteri Keuangan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara. Menteri Keuangan menetapkan pagu anggaran KL dengan berpedoman pada kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja KL, dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja Kementerian Lembaga Pagu Anggaran KL menggambarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden, dirinci paling sedikit menurut unit organisasi dan program. Pagu anggaran disampaikan pada setiap kementerian atau lembaga paling lambat akhir bulan Juni. Menteri atau pimpinan lembaga menyusun RKA KL berdasarkan 1. Pagu anggaran KL, 2. Renja KL, yang ketiga Rencana Kerja. Pemerintah RKP hasil kesepakatan pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Yang keempat, standar biaya. Penyusunan RKA KL termasuk menampung usulan inisiatif baru sebagai berikut. Yang pertama, penelaahan RKA KL dalam rangka penetapan pagu RKA KL yang bersifat final. Menteri Keuangan mengkoordinasikan penelaahan dalam forum antar kementerian atau lembaga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Yang kedua, penelaahan dilakukan secara terintegrasi yang meliputi kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, konsistensi sasaran kinerja atau lembaga dengan RKP. Dan yang terakhir, yang ketiga, penelaahan diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli. Tahapan penyusunan RKA KL yang ketiga yaitu penyusunan anggaran belanja. RKA KL hasil telaah Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan menjadi dasar penyusunan anggaran belanja negara. Belanja negara disusun menurut azas bruto, yaitu bahwa tiap kementerian negara atau lembaga selain harus mencantumkan rencana jumlah pengeluaran, harus juga mencantumkan perkiraan penerimaan yang akan didapat dalam tahun anggaran yang berjalan. Yang keempat, yaitu penyusunan perkiraan pendapatan negara. Penentuan perkiraan pendapatan negara pada prinsipnya disusun oleh Kementerian Keuangan, dibantu Kementerian Perencanaan dengan memperhatikan masukan dari kementerian negara atau lembaga lain, yaitu dalam bentuk perakiraan maju penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Yang kelima, yaitu penyusunan rancangan APBN. Di sini ada 5 tahap, yaitu Kementerian Keuangan menghimpun RKA KL hasil penelaah untuk digunakan, yaitu berupa bahan penyusunan nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan undang-undang tentang APBN. Yang kedua yaitu dokumen pendukung pembahasan rancangan APBN. Lalu tahap kedua masuk kepada pembahasan nota keuangan, rancangan APBN dan rancangan undang-undang tentang APBN dalam sidang kabinet. Yang ketiga yaitu nota keuangan, rancangan APBN dan rancangan undang-undang tentang APBN disampaikan oleh pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus. Lanjut ke siklus kedua yaitu tahapan persetujuan anggaran oleh legislatif. Pada tahap ini, lembaga legislatif menetapkan undang-undang APBN. Nota keuangan dan rancangan APBN beserta himpunan RKA KL yang telah dibahas dalam sidang kabinet disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan Agustus untuk dibahas dan ditetapkan menjadi undang-undang APBN selambat-lambatnya akhir bulan Oktober. Penyelesaiannya melalui beberapa tingkatan sebagai berikut. A. Tingkat 1. Pada tingkat ini, penyampaian keterangan atau penjelasan pemerintah tentang rancangan undang-undang APBN dalam pidato Presiden pengantar rancangan undang-undang APBN di depan sidang paripurna DPR. Yang kedua, B. Tingkat 2.
Dilakukan pandangan umum dalam rapat paripurna DPR di mana masing-masing fraksi mengemukakan pendapatnya mengenai rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat RUU APBN. Dan keterangan pemerintah, jawaban pemerintah atas pandangan umum tersebut biasanya diberikan oleh Menteri Keuangan. C. Tingkat 3. Dilakukan pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat panitia khusus. Pembahasan dilakukan bersama-sama pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan. D. Tingkat 4. Diadakan rapat paripurna DPR yang kedua. Pada rapat ini disampaikan laporan hasil pembicaraan pada tingkat 3 dan pendapat akhir dari masing-masing fraksi DPR. Selanjutnya, DPR menyetujui RUU APBN. Pada kesempatan ini, DPR mempersilahkan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan untuk menyampaikan sambutannya berkaitan dengan keputusan DPR. Rancangan Undang-Undang APBN atau RUU APBN yang telah disetujui disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang APBN atau UU APBN. Masuk ke siklus ketiga, yaitu tahap pelaksanaan anggaran oleh eksekutif. UU APBN yang sudah disetujui DPR dan disahkan Presiden sudah disusun dengan rinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Setiap pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR. Pelaksanaan UU APBN dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi Kementerian Negara atau lembaga negara dalam melaksanakan anggaran yang selambat-lambatnya akhir bulan November. Kepres tentang rincian APBN ini menjadi dasar Kementerian Negara atau lembaga untuk mengusulkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran kepada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran selambat-lambatnya tanggal 31 Desember dengan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut mulai 1 Januari tahun anggaran berikutnya. Kementerian Negara atau lembaga dapat melaksanakan penerimaan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Lanjut ke siklus yang keempat, yaitu tahap pengawasan pelaksanaan anggaran. Di tahap ini, DPR selaku badan legislatif melakukan kegiatan perjalannya pemerintahan, di mana DPR melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan dari rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada intinya, pengawasan anggaran atau yang juga dikenal dengan budgetary control lebih berfokus kepada penilaian terhadap suatu rencana anggaran keuangan dibandingkan dengan pelaksanaannya. Sebagai alat controlling, pengawasan anggaran bertugas untuk mengevaluasi rencana anggaran dan rencana kerja dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan kerja dengan rencana anggarannya, serta melakukan tindakan perbaikan apabila memang diperlukan dan jika memang terdapat kegiatan menyimpang yang merugikan. Tahap terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Pada tahap ini, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang disusun atas dasar realisasi yang sudah diaudit dan diberi opini oleh BPK. Kemudian, laporan keuangan disiapkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari laporan realisasi anggaran yang disebut juga dengan LRA, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini dilampiri laporan perusahaan negara dan badan lainnya. That's all about perencanaan anggaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Annyeong. Annyeong.